Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadila Ramadhani dari UBJJ Surakarta dengan NIM 045 022 055. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara berisik yang masuk ke audio karena rumah saya ada di pinggir jalan persis dan saya jam segini pun masih tetap ramai. Jadi mohon diterima. Oke, kita di video ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 2 dari mata kuliah keamanan jaringan. Nah, tugasnya kita lihat di sini. Nah, kita disuruh untuk mengkonfigurasi net overload dan mengkonfigurasi VPN site to site menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Cisco atau gimana sih ya, itulah ini ya guys. Sini sudah ada topologi yang sudah dibuat. Jadi di sini kalau sebagai sudut pandang ini tuh harusnya area private dan ini adalah juga area private dan ini adalah area publik. Nah, jadi kalau kita mengakses area private sini ke area private sini akan terbaca di area publik gitu ya. Nah, itulah. Jadi net overload ini berguna untuk mensamarkan alamat atau pengguna private yang di sini agar aman melewati sini, tidak mudah dibobol dan sampai ke area sini gitu. Jadi langsung aja. Ini sudah di setting untuk MAC address-nya dan gateway-nya, ini semua sudah di setting. Ini arah 192.168.30 dan yang di bawah itu titik 10 banget. Itu titik 10 dan di sini ada 20 untuk web servernya ya. Di situ untuk ini 20 juga sama. Baik, pertama kita coba dulu ping atau kita coba akses web server melalui PC1. Coba stop. Ping 192 ini 192.168 20 sebentar ya, akhirnya jalan ya, meskipun coba lagi. Oke, akhirnya dengan sempurna. Kita coba untuk akses melalui web server. Kita tuliskan aja alamat web servernya, yaitu IP address-nya tadi address di web server 192.168.25 ini ya. Terus kita cek juga di server ini. Kita cek untuk menggunakan netstat. Di sini udah kosong. Di sini kosong. Kita saya salah mencet. Kita mana sudah ini ya. Kita coba lihat Google di sini. Di situ kita cek di sini. Nah, ini IP ini, IP dari PC0 terbaca di Fortune address di sini. Nah, net overload itu digunakan untuk mensamakan IP address ini agar tidak mudah dibobol
Oke, caranya bagaimana? Mari kita lakukan seperti yang ada di langkah ini. Oke, kita klik ke router 1, kita klik ke lagi, terus enable situ beritanya config terminal. Oke, itu int f0 itu ip 5 int f 0/1. Oke, set lagi int s0/10. Situ outside itu exit, terus kemudian access list 1 per night 192 168 10 0 255. Oh maaf, kurang R. IP net site source list nt s ini enggak. Oh, maaf, sedikit kesalahan. Itu N. Oke, harusnya net float udah aktif, harusnya. Kita coba lagi. Ulang web server. Nah, segini deh. Mohon maaf apabila ada gangguan sedikit. Inilah kalau kita menggunakan di sini 190. Kita coba untuk mengakses lagi ke yang ke server ya. Ini berhasil. Kita cek di sini. Di sini membacanya
IP address dari router, yaitu router kita itu ada di 31.92.108.30/1 itu IP dari 50.1 itu IP dari router. Jadi kesimpulannya, IP di area private ini tidak bisa terbaca oleh publik, namun bisa mengakses dan diterima oleh server menggunakan IP router. Atau IP server bisa membaca sinyal atau ping yang dilakukan oleh area private ini menggunakan IP router 1. Jadi intinya IP PC itu disamarkan dengan IP router. Jadi lebih ini ya, bisa dikatakan lebih safety ya. Intinya dibungkus IP yang di PC itu dibungkus oleh IP router gitu. Nah, karena tadi yang di net overload itu cuma 1, kita coba yang di sini apakah tetap terbaca atau tidak. Kita bandingkan. Ini kelemahan dari paket laser. Dan lagi ini entah laptop saya atau I don't know, karena kemarin saya mencoba membangun topologi dari awal pun juga ada kendala ya. Antara router dan router tuh nggak bisa tersambung meskipun pakai otomatis kabel yang sambung itu nggak bisa. Nah, kita perlu bersabar sedikit di sini. Oke, udah ready, kita coba 192, 168, 30. Nah, kita coba go, udah bisa. Ada sebuah lagi maka durasi banget ya ternyata kalau ini. Kita bersabar lagi guys, tidak apa-apa, kita bersabar. Orang sabar, saya Tuhan. Innama as-sabirin. Ya, maafkan saya teman-teman, terlalu banyak perintah dan terlalu banyak Windows yang kita pakai, yang pada satu kita exit ini untuk nanti. Udah, oke, kita ready, kita coba satu. Bisa? Oh bisa. Kita coba ngecat. Tidak bisa. Karena yang 21 jadi yang di sini tidak bisa mengakses di sebelah sana. Nah ini saya nggak tahu ya apakah gara-gara ini sering lemot atau gimana, tapi tadi saya coba bisa sih harusnya. Nah ini pun mau nge-ping.
bersabar lagi membuka web browser dari PC. Tidak, maaf teman-teman apabila video ini lambat, lalu menunggu aplikasi yang lemot ini. Ini memakan waktu sekali ya sebenarnya. Gini. Oke. Coba ini ya, kayak yang ini aja deh. Ini dari tadi nggak mau. Tadi saya asli coba sih, tapi harusnya bisa. Orang tadi saya coba bisa kok. Tadi sebelum saya lakukan ujian bisa. Oke, ntar ada hama yang lewat, ada suara hama lewat. Oke, kita lanjut lagi. Ada hama lagi yang lewat. Bisik. Oke, jadi kita nggak bisa mengakses selain dari PC ini ya. Jadi intinya itu tadi ya teman-teman. Jadi intinya itu tadi, NAT overload itu digunakan untuk mensamarkan IP address yang private di area private ini agar mensamarkan atau dibungkus IP private-nya ketika di area public ini dan tetap bisa mengakses di area private server sebelah sini. Nah, itu inti dari NAT overload. Nah, selanjutnya kita wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya. Bisa dikatakan ini part 2. Kenapa ini berbeda timeline? Karena yang video sebelumnya itu ada terkendala dan waktunya udah hampir pagi, saya udah gak kuat, so saya hentikan dan nanti akan saya edit bisa sambungan dengan video ini. Ini adalah part kedua dari tugas praktikum kedua dari mata kuliah keamanan jaringan. Benar. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara bising yang masuk ke audio, karena kan rumah saya pinggir jalan persis dan ya seperti biasa. Ini pun saya sebenarnya udah pindah tempat sih, karena di rumah saya yang satunya itu ada tetangga yang hajatan, jadi lebih berisik. Ini saya numpang di tempatnya kakak yang lebih tenang, tapi tetap pinggir jalan gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Kita ke tugas 2 dari praktikum keamanan jaringan. Kita lihat dulu untuk soalnya. Di sini kita disuruh untuk melakukan konfigurasi VPN site to site. Dan sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah topologi dari Cisco Packet Tracer. Ini sudah sesuai dengan yang ada di panduan praktikum. VPN site to site ini digunakan ketika ada perusahaan pusat dan perusahaan cabang gitu ya gambarannya. Jadi ini
perusahaan pusat, ini perusahaan cabang, dan ini adalah area publik. Nih, tiga ini yang merah ini adalah area publik. Jadi agar data yang digunakan yang melewati dua jalur ini tetap aman di area publik, gunakanlah VPN side to side. Atau bisa dibilang VPN side to side itu hanya traffic jaringan network yang bisa digunakan hanya dari sini atau perusahaan pusat dan dari perusahaan cabang. Jadi publik itu tidak bisa mengakses jaringan tersebut. Sebelumnya kita cek dulu. Jadi ya, kita perlahan, kita seperti yang kemarin atau seperti yang video sebelumnya, kita berjalan, maksudnya kita praktikum sambil saya menjelaskan. Pertama kita cek dulu untuk ping di sini. Nah, ini adalah IP address dari PC1 ya. Kita cek. Ya, berarti intinya antara PC0 dan PC1 itu menyambung. Akan tetapi kita lihat untuk jalurnya. Kita lihat di sini. Jalurnya ini melewati sini terlebih dahulu. Ya, jadi ini ke sini, sini baru langsung ke namanya PC1. Nah, VPN side to side itu digunakan untuk tanpa melewati publik. Jadi seolah-olah ada sebuah sambungan antara R1 dan R2 di sini. Nah, jadi publik juga tidak bisa untuk mengakses data yang ada di kedua sisi ini. Itulah gunanya VPN side to side. Bagaimana caranya? Ini caranya. Pertama kita buka dulu untuk R1. Sini saya sudah menyiapkan langkahnya, config serta dan lain sebagainya. Ini kita lihat dulu, kita cek dulu untuk security-nya apakah ini sudah ada atau belum dengan show version. Nah, kita dilihat di sini security-nya itu belum ada ya, atau masih disable. Sebelum kita mengaktifkan VPN side to side, kita harus mengaktifkan security dari security 9K9 ini. Caranya seperti ini. Ini aja deh. Nah, setelah di sini enter, yes, kan terus kita reload, yes, kita tunggu sebentar. Sebenarnya tadi malam itu sampai detik
Kita show version lagi. Terlihat di sini security kita sudah aktif ya untuk ini security K9 atau security K9 evaluation security K9. Ini sudah sesuai dengan apa yang diperlukan. Selanjutnya kita mengatur untuk konfigurasi dari VPN set to set ini. Saya cari lebih cepatnya aja, jadi saya akan kopas-kopas untuk menghindari kesalahan, karena tadi saya mencoba ya, itu banyak karena tulisannya kecil-kecil juga, jadi mata saya juga kurang. Mungkin beberapa akan ada yang langsung saya tuliskan. Oke, selanjutnya atur, ini juga atur. Terus kita ini juga kopas lagi di sini. Oke, valid dan description R2. Itu ada sheet pair ke address ini. Terus cek VPN set. Situ match address 110, lalu ada exit lagi, terus interface, situ ada no shutdown. Ini memastikan apakah sudah hidup. Ternyata ISACM-nya ya udah hidup ya, atau VPN-nya udah hidup. Lalu exit. Nah, dulu kita pindah ke router yang kedua. Sama seperti sebelumnya, kita cek terlebih dahulu untuk show versionnya. Nah, di sini terlihat security belum hidup. Kita disable dulu untuk security-nya. Sama seperti tadi, yes. Kalau kita end, kita reload langsung, yes, kita confirm. Oke, kita bisa lanjut lagi. Kita tunggu sebentar, kita show version kembali. Terlihat di sini security udah aktif ya teman-teman, udah sesuai yang diminta. Lalu kita kembali lagi ke pengaturan VPN set to set kembali, yaitu dengan maaf, ada sebuah
kesalahan di sini. Oke, kita akses list routine. Setelah ini juga kita masukkan terus ini juga kita masukkan. Itu kita coba yang ini juga. Kalau di rasa-rasa lebih senyap di sini ya teman-teman ya. Ya karena ini di daerah pedesaan, jadi untuk suara bisingnya lebih dikit daripada yang di rumah saya sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting suara saya tetap terdengar jelas ya. Exit. Sebenarnya tuh bisa langsung diblok terus copy paste tuh bisa teman-teman, cuman untuk menghindari ini kita telah selesai. Terusnya ada exit. Sebelum itu sesuai panduan dulu aja deh. Tadi saya exit itu nggak aktif, coba kalau gini apakah aktif? Kawan talk show ini ya. Oh, harusnya ini. N. Oke. Bisa crypto. Bisa bisa. Oh, harusnya ini nggak pakai kayak ini. Mana tahu saya selama ini. Sini terlihat tidak ada ya di sini. Tapi tadi saya udah mencoba tetap bisa VPN-nya, nggak tahu di sini kenapa nggak aktif, padahal sudah sesuai dengan panduan juga yang ada di sini. Sama juga dengan yang di ini. Harusnya itu coba kita pakai ini. Ini ya, harusnya tuh seperti ini, cuman
nggak tahu deh, ini kayaknya ada yang kurang atau gimana. Bahkan saya sudah buat saya debugging di Google pun juga sama sebenarnya harusnya ya. Gimana kalau coba kita yang R2, kita sit and read memory. Oke, kita satu juga sama. Berarti kita maksudnya yang kita kembalikan ini ya. Kita coba. Oh, ini. On shutdown, exit, and read memory untuk menyimpan vibrasi ini. Oke, baru kita coba cek sekali lagi ya, apakah ini sudah berhasil. Ya, sini terlihat tidak aktif, tidak berhasil. Begitu juga dengan yang perintahnya yang ini. Tapi kita coba dulu di topologinya langsung. Kalau di sini kita sudah terlihat ya, kalau di sini tuh lebih sudah melewati satu jalur. Intinya ini dari ini address-nya tuh IC dari 110 akan ping ke ini, lalu ping ke ini, lalu diterima oleh ping ini. Jadi seperti itu kesimpulannya. Tapi kalau di sini tulisannya itu melewati dua ini, jadi dari PC ini langsung ke area sini. Kalau kemarin di web itu kalau tidak salah harusnya melewati ini lalu ke ini. Terus sebelumnya ini ya, saya lupa. Jadi intinya itulah VPN side to side. Saya nggak tahu ini berhasil atau enggak, tapi menurut saya ini praktikum yang gagal. Tapi saya sudah sesuai panduan, masih gagal ya, saya bingung mau bagaimana lagi. Terkadang kemarin saya udah konfirmasi ke dosen, terkadang memang dari aplikasi paket Cisco
Cisco Packet Tracer ini yang ada bermasalah, karena sebelumnya saya juga tidak bisa menghubungkan antara dua router ini. Di yang soal sebelumnya ini pakai file yang sudah disediakan, jadi saya mudah untuk mengerjakan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, justru malah banyak kurangnya dari tugas sebelumnya, baik dari tugas 1, tugas 2, bahkan dari soal yang tadi malam atau soal yang pagi tadi yang saya tag jam 1 malam itu juga banyak kurangnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya tunggu untuk masukannya dari teman-teman dan bapak ibu dosen sekalian. Saya akhiri, saya kasih kata-kata, stay motivated to study and say goodbye.